Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moraga Besta Tongat, NIM C02409 akan membacakan materi dengan tema konsep pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek pada utang dan pajak penghasilan pinjaman sewa wesel. Baik, dari latar belakang, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi. Perusahaan dapat mengganggu arus kas dan operasi sumbernya beragam. Utang usaha, utang pajak penghasilan, PPh 21, 23, 26. Pinjaman jangka pendek, utang sewa wesel bayar, dan utang dividen masing-masing membutuhkan pemahaman pengakuan, pengukuran, dan pencatatan tepat agar laporan keuangan relevan, andal, dan wajar. Karakteristik kewajiban jangka pendek. Satu, sing jangka waktu singkat yaitu kurang dari 1 tahun dalam siklus operasi normal. Dua, penyelesaian dengan hasil lancar. Biasanya dibayar langsung dengan piutang kas dan persediaan. Dampaknya langsung terhadap likuiditas. Tiga, pengukuran yang andal. Kewajiban dapat catat dalam akuntansi harus memiliki jumlah jelas, pasti, dan dihitung secara objektif. Pengaku, pengakuan dan basis pencatatan. Pengakuan dilakukan ketika kewajiban ini kini akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaian akan menyebabkan harus keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban jangka pendek diakui serta perusahaan sudah memiliki tanggung jawab akibat transaksi yang terjadi meskipun belum dibayar. Pencatatan menggunakan basis akurat sehingga dicatat saat kejadian berlangsung. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan. Contoh seperti gaji belum dibayar, dicatat sebagai utang gaji, pajak dipotong, dicatat sebagai utang pajak karena harus disetor ke negara. Utang pajak penghasilan, kewajiban perusahaan pajak belum disetor. Dan timbul pemotongan pemungutan pajak. Contoh PPh 21, 23, 26. Utang pajak penghasilan adalah kewajiban perusahaan kepada negara yang timbul karena ada yang telah dipotong atau masih harus dibayar, tetapi belum disetorkan. Dalam hal ini, perusahaan sering bertindak sebagai pemotong pajak, seperti pada gaji karyawan atau pembayaran jasa. Pajak tersebut tidak dianggap sebagai beban perusahaan, melainkan sebagai kewajiban harus dibayarkan kepada negara. PP 21, praktik dan pencatatan gaji. PP 21 adalah yang dikenakan atas penghasilan karyawan. Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak, dipotong tidak menjadi beban perusahaan, melainkan dicatat sebagai utang pajak harus disetor ke negara. Dalam pencatatan beban gaji diakui sebesar jumlah bruto. Belum pajak dipotong dianggap sebagai beban perusahaan, melainkan dicatat sebagai utang PPh 21 karena harus disetorkan ke negara. Kasih bayar kepada karyawan adalah sebuah gaji bersih setelah dikurangi pajak. Pasal 2326 bunga sewa pembayaran kas ke luar negeri. Pasal 23 bunga sewa dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri, seperti bunga pinjaman, sewa, dan praktiknya perusahaan melakukan pembayaran wajib memotong pajak sebelum membayarkan kepada pihak menerima. Beban sewa dicatat sebagai nilai bruto, sedangkan pajak yang dipotong dicatat sebagai utang kas dibayarkan adalah jumlah bersih. Setelah dikurangi pajak, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya sebagai pemotong pajak. PPh Pasal 26 subjek luar negeri. Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak luar negeri Indonesia seperti bunga, royalti, jasa, tarifnya umum 20%, namun bisa lebih rendah jika perjanjian pajak teks relatif pajak biasanya bersifat final. Dalam pencatatan beban tetap diakui sebagai nilai bruto, sedangkan pajak dicatat sebagai utang yang harus disetorkan. Pembayaran kepada pihak luar negeri dilakukan sebesar nilai bersih setelah pajak. Transaksi operasional menimbulkan utang pajak. Operasional seperti gaji, bunga, pembayaran luar negeri dapat menimbulkan utang pajak karena perusahaan wajib memotong pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Dipotong tersebut tidak jadi beban, perusahaan melainkan catat sebagai kewajiban yang harus disetorkan ke negara. Contoh transaksi keuangan dan aset pembayaran bunga pinjaman. Jika perusahaan membayar bunga uang transaksi
Ini berpotensi menimbulkan BPH pasal 23 atau PPh pasal 26 jika keluar negeri. Utang pinjam sewa dan utang wesel. Satu, pinjaman timbul penerima dari pihak lain. Dua, utang berasal pengguna aset tanpa bayar langsung. Tiga, sedangkan utang wesel merupakan kewajiban dan harus memiliki jatuh tempo tertentu. Dalam pencatatan, setiap kewajiban diakui transaksi terjadi utang pinjaman. Saat dana diterima, utang sewa beban muncul belum dibayar. Utang wesel perusahaan membuat janji tertulis membayar jika terdapat bunga maka beban bunga harus diakui secara pendidik hingga jatuh tempo. Utang dividen kewajiban perusahaan pada pemegang saham muncul ketika perusahaan telah mengumumkan pembagian dividen. Pengumuman tersebut perusahaan secara resmi memiliki kewajiban memiliki dividen sehingga dicatat sebagai utang. Jangka pendek, utang ini akan tetap sampai perusahaan benar membayarkan dividen kepada pemegang saham. Pada saat yang sama akan mengurangi laba di tanah perusahaan. Pada saat pengumuman, perusahaan wajib mengakui utang dividen dengan mengurangi saldo laba, mencatat liabilitas lancar sebagai pembayaran dilakukan pada pengakuan mencerminkan konsekuensi langsung keputusan pembagian laba dan posisi keuangan perusahaan. Jadi kesimpulan, jadi kewajiban jangka pendek adalah tanggung jawab perusahaan harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat dan berpengaruh terhadap kondisi likuiditas kewajiban. Yakui menggunakan basis akural dicatat kewajiban muncul meskipun belum bayar serta harus memiliki nilai dapat diatur secara andal. Dan praktiknya kewajiban jangka pendek mencakup berbagai jenis seperti utang pengajak penghasilan BPH 21, 23, enam timbul transaksi operasional seperti gaji, bunga, sewa, serta utang pinjaman, utang sewa, utang wesel, dan utang dividen. Masing-masing memiliki karakteristik pencatatan berbeda. Dengan pencatatan tepat sesuai aturan perusahaan, dapat menyajikan laporan keuangan akurat, andal, dan dapat percaya oleh pengguna laporan keuangan. Baik, sekian dari video ini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.